Ay maleka-leka, Sungai Bontang leka-leka, Katiga-leka. Corona, Wak. Masuk Indonesia sudah ya? Rusakan kok, rusakan. Maka aku udah minta pizza paket data nih. Malah diberikan deh aku adek. Jelinya leh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat The Jurnal Indonesia. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, demi kenyamanan obrolan ini kami akan membuka masker, tapi dengan mengikuti tahapan protokol kesehatan yang ada di studio ini. Baik, kita kembali lagi di segmen Inglol, Inspirasi Kreasi Lokal. Dengan gue saya malam ini, anak muda yang keren. Ada 2 orang mewakili sebuah, nanti kita cari tahu sendiri. Yang jelas mereka ini belakangan ini cukup menggetarkan jagat perfilman Kota Bontang. Ya. Please welcome in the Jurnal Indonesia, Belacan Tim Production. Terima kasih. Terima kasih Pangeran Podcast Bontang. Terima kasih Kak Densas. Podcast Bontang. Siap, thank you. Oke, Belacan Tim Production. Gimana ceritanya awalnya terbentuk? Arif dan... Oh ya, saya kenalkan dulu ya. Sorry. Arif dan Sigi ya? Iya. Nama lengkap Arif siapa? Perkenalkan, nama lengkap saya Arif Rahmatullah. Arif Saya Rahmatullah dan sendiri Wirama Sigi Al-Jauzi. Wirama Sigi Al Jauzi. Guys. Oke. Nah itu lagi tadi. Gimana ceritanya Belacan Tim Production ini kalian bentuk, awal ceritanya lah. Awal terbentuknya tim Belacan ini yang pertama waktu itu kita pingin mengikuti
lomba festival film yang ada di Kalimantan Barat. Nama Kebetulan lombanya apa tuh? Trip. apa lomba kemarin? Festival Film budaya. budaya. Oke, aku lihat di medsos. Ah. Saya itu kebetulan dapat informasi dari teman saya yang ada di Jawa. Terus tuh saya pingin garap film itu. Nah, awal terbentuknya tim ini pertama itu kita bertiga. Oke. Saya, Sigi, dan teman kita yang satunya lagi yang Mawan. Muhammad Isanat Mawan. Kita tuh udah berteman dari SD, Kak. Dari SD sampai sekarang alhamdulillah masih berteman. Kemudian kita mencoba pingin garap film bertiga, cuman kan kayaknya mustahil banget nih. Mustahil banget dalam film yang agak panjang, terus tuh masa garapannya bertiga. Jadi ya kita ngajak beberapa orang dan terbentuklah tim namanya Belacan. Bisa dibilang sekaligus pengisi waktu luang pada saat pandemi. Jadi keresahan kami bertiga ya. Benar. Saat itu dipulangkan dari kota rantauan kami masing-masing. Tempat kalian kuliah ya? Iya. Oh iya, Gitu siap, ya. siap. Nah, ya gimana ya? Mengisi waktu luang lah pada saat di Bontang, balik lagi ke kampung halaman, kok rasanya sangat tidak apa ya, bisa bilang nggak buang-buang waktu di sini tuh. Soalnya belajar bisa online kan, akhirnya kuliah bisa online. Banyak waktu luang jadinya. Iya. Banyak waktu luang, benar. Banyak waktu luang, ya udah kami dengan tim bertiga, awalnya bertiga, kami ya berusaha membuat sebuah tim, yaitu tim Belacan itu sih. Iya. Nongkrong kosong yang akhirnya berfaedah buat karya. Oke, nah Belacan sendiri tuh diambil inspirasi dari apa nih? Gimana? Namanya? Kalau Belacan sendiri tuh awal mula ceritanya ya. Yap. Awal mula ceritanya itu kan kita pengen garap film budaya tuh, genrenya drama keluarga, tapi kita yang mengisi drama keluarganya dengan budaya. Nah, kemudian waktu itu saya dengan tim itu ngeriset budaya apa aja sih yang ada di Bontang, karena gini Kak, kami itu jujur secara pribadi, saya sendiri ya, nggak tahu Sigi dengan Mawan dan teman-teman yang lain, ketika kita ada di Pulau Rantauan, itu kadang kita ditanya, kamu tuh dari mana? Nah, akhirnya saya jawab, saya dari Bontang. Nah, Bontang tuh punya apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu terlontarkan dari mulut-mulut orang yang nggak tahu Bontang. Keresahan, benar. Akhirnya saya mencoba mencari apa sih budaya yang ada di Bontang. Saya ke Bontang Kuala bersama tim, kemudian saya ketemu sama salah satu pembuat kapal di situ. Saya diskusi mengenai saya pengen garap film tentang budaya gini-gini. Kemudian dari beliau itu ada omongan masalah Belacan. Saya secara pribadi dengan tim tuh bingung pertama, Belacan tuh apa? Belacan itu ternyata bahasa Bontang Kuala artinya terasi. Benar. Nah, dan itu menjadi edukasi buat kita semua. Ternyata kita warga Bontang aja nggak tahu nih Belacan itu apa. Akhirnya beberapa yang anak mudanya. Benar, apalagi anak mudanya kita nggak tahu apa itu Belacan. Akhirnya ya udah, dengan kesepakatan tim kita beri nama judul filmnya ya Belacan dan menjadi nama tim produksi. Oke. Nah, Belacan Tim Production. Kalian udah ngejalani beberapa karya dan event di Bontang. Saya lihat. Iya. Kemarin waktu kalian buat gala primernya di Dermaga Ujung BK, wah itu pecah banget sih. Ratusan penonton ya. Di tengah alhamdulillah ya. Di tengah suasana pandemi dan orang takut pada ngumpul. Nah, itu antara kalian benyali atau kalian udahlah pede aja atau enggak tahu malu. Mungkin bisa bilang enggak jauh beda dari yang apa kata Kak Densos nih. Faktor umur mungkin ya. Masih faktor umur. Benar. Jiwa anak mudanya masih kental banget nih. Siap. Jadi ya kami beranikan diri dengan tim untuk membuatkan gala premier atau ya bisa bilang nobar lah. Benar. Nobar ya dengan segala resiko yang kami ambil. Benar. Jadi ya tetap kita patuhi protokol kesehatan. Dan sebenarnya ya target kita nobar kemarin itu untuk penduduk lokal. Untuk penduduk lokal adalah warga Bontang Kuala sendiri. Di mana ya film Belacan kami mengangkat budaya dari Bontang Kuala. Itu lokasi juga di situ ya. Lokasi filmnya dan rasa kami berterima kasih lah untuk warga Bontang Kuala. Dan pemainnya juga ada beberapa anak asli BK sendiri. Itu bulan berapa kemarin? November tanggal 21 Kak. 21 November 2020. Dan animo lumayan Alhamdulillah.
Nah kebetulan juga Sigi jadi ketua panitia Ah, ya ya. kan. Iya, Jadi, dipercayakan oleh tim, teman-teman semua jadi ketua panitia. Setelah itu bisa dibilang kalian cukup diterima di masyarakat Bontang Dari kami dengan antusias atau memang karena pada saat ya kurang-kurangnya Iya. ini ya Benar. suasana nobar itu sudah langka di Bontang ya. Ya. Itu mungkin mindset yang kalian mau bagi. Iya, memanfaatkan momentum mungkin ya. Momen pada saat keadaan seperti ini di mana event jarang. Benar. Mungkin orang merasa suntuk dengan pekerjaannya masing-masing, mencari hiburan. Ya, kami hadirlah untuk mengisi itu. Waktu-waktu ya. Dengan Kayak mengadakan nobar. savana di tengah padang pasir. Ya, kita- Kami ini sih ingin mengembalikan nuansa tahun 90-an lah, Kak. Siap. Layar tancap. Layar tancap dengan aku sempat datang lihat di medsos juga orang makan cemilan-cemilan tradisi. Iya. Iya, kacang rebus. Benar. Kopi-kopian. Ubi-ubian. Iya, benar. Benar-benar suasana yang klasik tapi ternyata anak muda sekarang juga jarang melihat itu ya. Keren sih. Nah, ada berapa setelah kalian berkumpul ini ada berapa yang kalian ajak akhirnya ada berapa orang di Belacan tim produsen? Untuk timnya sendiri yang diawalin tadi dari cerita awal tadi diawali dengan bertiga, gagasan bertiga. Kemudian alhamdulillah sekarang udah terkumpul 15 anak. 15 personil ya. Ya, 15 personil. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah. Wes macam-macam wes. Warna-warni ya. Warna-warni banget. Kayak filosofi terasi belajar sendiri ya. Benar. Yang rasanya segala macam ya. Ya, Oke, oke. asam, asin, manis. Nah, beberapa karya apa lagi nih BTP sudah saya singkat BTP lah, Belacan Production. Selain tadi film awal Belacan tuh. Sebenarnya kalau diceritakan dari awal Belacan itu kan setelah kita garap film, setelah itu kita ikut lomba, ya emang belum rezekinya bisa kena juara, tapi ya kita punya rasa syukur kita bisa nikmatin memberikan nonton bareng. Habis itu juga sekalian mengucapkan terima kasih juga buat Kelurahan Bontang Kuala yang sudah support kita kemarin. Kemudian setelah dari Belacan itu teman-teman tuh akhirnya selesai gitu aja. Nah, kami bertiga memberikan ruang buat teman-teman kalau ada ide cerita segala macam, yuk kita bisa garap film sama-sama. Akhirnya alhamdulillahnya garapan film setelah Belacan itu ya ada beberapa film. Yang pertama yang setelah Belacan itu ada film Rodi dan Hati itu kolaborasi dengan Rodi Coffee ya. Rodi Coffee. Tapi yang lagi dirintis coffee shop yang lagi dirintis Sigi ya. Iya, benar. Ya, bulan dia datang dengan bingkisannya nih, Ya. Rodi. Iya. Iya. Kenapa alasan saya membuatkan film buat Itu tentang apa? ya Rodi dan Hati. Roti dan Hati. Nah, itu sebenarnya saya pertama tuh cerita sama dia. Nah, Saya bilang, "Sik, kayaknya seru deh kalau misalkan grand opening nanti kamu bakal buatin ketika nonton bareng." Ya udah kata Sigi, ya udah jalanin aja yuk. Ya udah akhirnya saya cari referensi cerita, terus saya konsultasi sama dia mau. Saya buatkan film sama teman-teman. grand opening tempat usaha dengan Nonton bareng. konsep ada Audio, film Ada film pendek. keren sih, hal baru Hal juga. baru Iya, di Bontang. untuk Hal dibuat baru bisa. tuh. Iya. Biasa orang paling cuma Semenit. iya, 2 menit. video profil. Video profil doang. Siap. Nah setelah itu, kalau dari cerita Rodi dan Hati itu cuman mengisahkan cewek yang lagi main ke kopi shop, si baristanya jatuh cinta ternyata bisa dipatahkan dengan kedatangan si pasangan si cewek tadi. Ternyata sudah punya Ya, pacaran cowok. cowoknya. Nah kemudian lanjut dari Rodi dan Hati, kemudian kita garap film TBC dan Corona. TBC dan Corona. Nah TBC dan Corona ini sedikit cerita. Nah, ini itu dalam rangka apa? dalam rangka pengikutan lomba juga. Yang ada dilombakan Di Tentang di pusat di kesehatan gitu kan. Nah Oke. kemudian ini yang penulis naskahnya ada Kak Robi Chandra. Robi Chandra. Kak Robi dia penulis naskah. Kemudian TBC dan Corona TBC atau Corona ini kita menceritakan penyakit ya. Genrenya kita lebih komedi. Jadi kan pertama kita dari Belacan udah drama keluarga, terus Rodi dan Hati romance. Ada romance. Nah, di sini kita coba
coba deh Ya. kita sekali-sekali main di komedi. Akhirnya Sip, teman-teman sip, pada sip. sepakat, ya udah kita main di komedi. Ya alhamdulillah udah jadi juga. Menceritakannya tentang penyakit TBC dan penyakit corona. Kemudian TBC dan corona selesai, alhamdulillah selesai. Kemudian yang terakhir ini ada garapan BTG 33L. Nah, BTG 33. dan terima kasih aku diajak main di situ. Benar-benar. Ini salah satu artis kita. Kak Denny Saskin, dia main di dalam film BTG 33L. Dan Tapi nggak boleh dikasih jadi siapa ya? wah, Nggak nanti boleh dulu dong. spoiler. Nanti spoiler banget tuh. Nah, alhamdulillah BTG 33L ini kita kerjasama sama Satlantas Kota Bontang. Oke. Kita dapat amanah dari mereka untuk kita garap filmnya, ikut dilombakan di seluruh Indonesia. Nanti setiap daerah, setiap provinsi diambil 3. Oke. Tiga terbaik baru dibawa ke pusat. Nah, kalau misalkan ceritanya lagi, dalam cerita BTG 33L ini penulis naskahnya masih Kak Robi Chandra juga. Siap. Di situ menceritakan komedi Nah, dan juga ada dramanya. Kenapa ada dramanya? itu tadi kayak trio warkop ya? Ya benar, terinspirasinya dari yang benar dari kata Sigi itu kayak Trio Warkop tuh DKI. Nah di situ ceritanya lebih ke komedi, kita kemas komedi, drama keluarga, kita kemas juga. Ya pokoknya ditonton aja deh. Tidak lepas dari edukasi juga. Ya? Benar, edukasi deh. Edukasi juga. Karena itu lomba iklan masyarakat. Betul. Iya, dibilang Iklan Pak Kasat Lantas kemarin ya. Iya. Kalau dilihat-lihat Kak dari beberapa garapan yang kami buat, rata-rata kami bekerja sama atau bisa dibilang Berkolaborasi. Ya. Ya. Soalnya balik lagi ke filosofinya belacan itu sendiri, Yap. yaitu terasi. Terasi kalau dimakan sendiri rasanya bakal kurang sedap lah. Yap. Benar. Tapi pada saat dia digabungkan dengan komponen-komponen lain, yaitu menjadi contohnya jadi gami bawis. Nah, Ya, benar sih. Itu Benar. jadi Ya, makanan yang Wes kuliner enak di banget. BK. Benar. Mantap pokoknya. Ada belacannya. Kurang. Iya. Jadi harus pada belajar. Jadi begini ya, setelah kalian buat produksi pertama kalian dan lomba itu festival film budaya Kalimantan Kalimantan. Barat. Ternyata banyak yang melihat kalian dan mengajak Alhamdulillah. berkolaborasi. Benar. Iya. Sip. Suka dukanya dalam menjalani sebagai aktivitas belacan tim produksi ini apa aja nih? Arif aja dulu. Habis itu Sigi. Suka dan duka selama produksi atau selama berkecimpung di dalam belacan tim production ini ya banyak lah suka dan dukanya. Mungkin yang pertama sukanya kita bisa kenal orang-orang baru, bisa bekerja sama dengan orang-orang baru. Seperti saya juga, jujur saya kan orangnya suka di rumah aja tuh, diam-diam di rumah, pendiam. Akhirnya saya bisa kenal sama teman-teman yang lain, bisa bekerja sama. Nah, kita tidak memandang siapa dia, di mana rumahnya. Kita kalau sudah satu tim ya kita tetap kerjasama. Terus tuh sukanya juga kita bisa berbagi pengalaman di dalam situ, berbagi cerita, kekompakan kita bisa bentuk di situ. Kemudian ya sama-sama belajar lah. Untuk dukanya, mungkin dukanya itu ya pasti ya namanya produksi, namanya buat film kan namanya capek. Wah dukanya itu capek, sama-sama capek. Sama-sama kadang juga nama tim itu kan kadang beda pemikiran jadi belasan tadi ya, 15 anak 15 orang terus tuh dijadikan satu terus tuh ribut segala macam. Namanya tim kan udah biasa, cuman kan gimana lagi seorang perintisnya atau seorang pemimpinnya di situ bisa meluruskan itu semua. Kalau aku itu sih suka dukanya. Mungkin kamu sih? Kalau aku ya sukanya tuh yang pasti akhirnya bisa menuangkan ide dan keresahan dari terutama perspektif anak muda ya, menuangkan ide dan keresahan dan apa ya, akhirnya bisa menemukan tempat untuk keluar dari zona nyaman. Benar. Itu juga sih dari keresahan saya bertiga awalnya juga itu keluar dari zona nyamannya, dimana ya nongkrong doang, nggak jelas. ke rumah. Tapi di awal dari kalian bertiga ini punya satu preferensi ya, hobinya membuat video, Iya, reaksi dan moto ya, Nah, ya kan ya. Nah, walaupun background pendidikan beda-beda Ya, bukan pendidikan beda-beda tuh. Oh ya, sempat lupa aku nanya tadi. Sigi sama Arif jurusan apa kuliah? Kalau Arif bisa. Kalau saya emang alhamdulillahnya jurusannya masih sama nih sampai sekarang nih. Saya di jurusan televisi dan film, kuliahnya di Universitas Jember. Oke, siap. Kalau saya sendiri ngambil S1 Teknik Sipil di Universitas Diponegoro Semarang.
Oke. Mungkin agak melenceng sih, Melenceng. tapi balik lagi sih. Yang teman satunya lagi? Kalau sama-sama Alma 3 di awal. Muhammad Ihsan Ya, Hatmawan, Muhammad. itu dia ngambil agribisnis, S1 Oh, agribisnis di oke. Universitas Mula Warna Warna. Samarinda. Jadi sama-sama di luar Bontang semua. Nah. Jadi waktu balik ke Bontang sama-sama punya, ngapain kita ini ngapain nih? Brainstorming bareng kan, Oke, apa oke, ngeluh oke. bareng. Teman yang sudah lama kalian ya. Benar. Dari Bersahabat SD kan? Oh, SD. Dari SD sampai sekarang alhamdulillah masih Serius. berteman. Iya. Jarang sih kayak gitu. Ya walaupun di dalamnya kadang juga ada yang aneh-aneh, ya biasa lah ya. Iya. Nah, kembali lagi tadi, dukanya gimana lagi? Kalau dukanya Selama di TV. ya namanya juga Buat film. bisa dibilang tim produksi masih baru ya, Eh. masih rintisan, belum umur bisa dibilang belum 1 tahun, belum Iya ada sih. 1 tahun, Benar, Iya, iya iya. benar banget. belum ada Tapi 1 udah tahun. 4 Film. dengan nanti yang Iya. satu akan launching ini ya. Hmm. Sudah 4 garapan kan kerja. Itu ya balik lagi mungkin lebih ke ini sih, menyamakan visi misi lagi, Iya. dimana terus dari manajemen di tim juga ya, Manajemen itu tim. masih juga menjadi tantangan bagi kami, dan ya mungkin itu sih Iya dukanya. dukanya. Oke. Masih belum terlalu banyak dukanya kan. Terlalu banyak. Karena masih berproses. Iya benar. Masih panjang ke depan. Ya, sambil ku minum, ini apa nama menunya di Rodi? Itu signatur dari Rodi Coffee ya, Siap. lemon ice coffee. Oh, lemon es kopi. Iya. Kalau ini apa? Rodi kopi juga. Sponsor tidak boleh disebutin. Pas sih antara manis, asam dan asin. Ya, asik deh. Ini kan ada rasa belacan di sini. Iya. Oke, Arif, Sigi, menurut kalian ke depan atau sekarang ini animo atau ekosistem perfilman di Bontang udah maju gak? Dan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah menurut kalian gimana untuk Kalau Arif ya, perfilman ini? kalau di pertanyaan tadi maju apa enggak perfilman di Bontang? Mm-mm. Di Bontang ini maju banget sebenarnya. Cuman Mm-mm. kembali lagi untuk apresiasi dari penonton atau dari warga Bontang, ya warga-warga Bontang itu butuh banget film-film buat nonton. Apalagi ya kalau misalkan jujur-jujuran aja di Bontang nggak ada tempat hiburan buat nonton bareng. Mau lari Iya kemana? sih. Kita mau lari kemana kalau misalkan nggak ada Iya. nonton bareng gitu? Kita nggak punya bioskop sampai saat Ya, ini. dan- Semoga mimpi itu bisa terwujud ya. Amin. Makanya kalian buat bioskop lagi di dermaga ya. Nah, itu Dermaga menjadi BK. kerinduan buat hiburan orang-orang. Masa kita harus jauh-jauh dulu kemana gitu, baru Iya, kita bisa iya. nonton bareng. Nah, untuk pemerintah emang sih di Bontang ya minusnya cuman kadang ketika saya misalkan main di dunia film, saya harus lari kemana, saya bingung harus lari kemana. Walaupun ada, cuman kan kayaknya masih anu dia. Banyak butuh ruang Butuh tempat ruang, mungkin benar, ya, benar. wadah produksi, Benar. rumah, Rumah. yang kayak di kota-kota lain Production mungkin ya. house gitu. Nah, PH. ya, good sih itu. Benar. Yang kayak kalian mungkin lihat karena kalian kan sudah melihat kota-kota lain Benar. di Iya. Jawa, Di mana. Jawa, benar. Pas kayak Sigi? Kalau dari segi penerimaan di apa ya, mata penonton ya, Iya. itu alhamdulillah sih kalau dari karya-karya kami dan pengalaman kami itu cukup diterima baik oleh masyarakat Nah. dengan beberapa kritikan lah, tetap kami butuh kritikan. Tapi balik lagi sih, mungkin mindset di pemerintah maupun masyarakat ya, itu segala kebijakan dan sesuatunya tuh masih terlalu fokus kepada industri-industri besar. Oke, seperti hilirisasi migas Ya benar. Jadi di sini kami juga bergerak di bidang industri sebenarnya, Benar. yaitu industri kreatif. Oh iya benar, Ah. benar. Muaranya ke situ. Memang kalau di Bontang itu masih bisa dibilang cukup baru lah, Ya. tapi industri kreatif cukup menjanjikan kok di Bontang. Seperti itu sih Kak. Kalian mencoba untuk men-trigger itu ya? Iya. Iya, iya. Dengan jalur Sekaligus mengedukasi masyarakat. siap, jalan ninja kalian adalah Iya. dunia film dengan belacan tribun. Jahatori. Ya. Kalau saya jarang nggak berurusan sama itu, biasa yang urusan langsung sendiri. Nggak urusan sama itu biasa saya langsung Oke, saya oke, video oke. yang ada di gambar aja deh. Iya. Lebih ke teknis ya. Iya benar pembagiannya. Saya tim humas tuh kayaknya. Warna-warninya belacan di situ ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya aku bisa tanya pribadi nih. Dan sedikit sedikit sensitif, tapi tetap di konteks. Oke. Suatu saat kalau harapan kalian atau yang kalian lihat membuat produksi film atau beraktivitas
berprofesi sebagai pembuat film di Bontang, suatu saat akan dia punya masa depan nggak? Atau dalam artian penghasilan? Gimana? Pandangan realistis berarti ya. Iya. Ya. Kalau saya Kak ya. Silakan kalian jawab sendiri. Kalau saya dengan pengalaman kan sebelum kalian setahu kan sebelum Benar. kalian maju dengan membuat BTP ini, ya. kalian sempat tuh kayak buat project kan, buat apa profil produk membuat memfoto atau membuat video profil gimana? Kalau saya di Bontang ini mampu apa enggak, saya lihat kalau misalnya saya berpatokan sama kayak di Jawa segala macam kota-kota besar, itu mereka tuh intinya berani dulu jalankan urusan bisa dapat penghasilan apa enggak di dalam film. Itu kayaknya ya kalau berpikirnya anak-anak seni banyak-banyak aja kayak aksi, banyak-banyak aja kreativitas yang muncul, toh nanti bakal datang sendiri sih. Kalau menurut saya itu bakal muncul dengan sendirinya nantinya. Kalau dari saya pribadi ya, ya balik lagi sih, kami dan tim berusaha sekaligus bergerak di bidang audiovisual sekaligus mengedukasi. Jadi kami ingin menciptakan ekosistem yang paham tentang audiovisual juga, bahwa ya bergerak di bidang ini bisa menjanjikan juga, bisa jadi lapangan pekerjaan baru lah di Bontang yang mempunyai penghasilan ke depannya. Kalau ngomongin masalah penghasilan ke depan, otomatis ini masalah budgeting. Nah, untuk orang di masyarakat Bontang gitu ya, udah cukup paham bahwa contoh aja sekarang masalah iklan. Iklan itu ya harus visual, audio visual. Contohnya adalah video, tapi mereka terkadang belum terlalu paham atau mengerti bahwa untuk membuat video itu membutuhkan budget yang ya cukup lumayan lah. Cukup mengorek-orek dalam lah. Iya. Itu sih. Jadi dari pengalaman kami ya, yang mungkin itu sih Kak yang di awal tapi ternyata Bontang seperti ini. Mereka sudah mulai tahu harga nggak, standar harga? Gimana tuh? Itu belum. Ini inspirasi pertanyaanku nih karena ada beberapa guys yang kemudian yang produksinya juga walaupun nggak di video visual, dia di desain grafis, di advertising, ada juga di pengisi acara untuk di sebuah pementasan. Bontang belum terlalu luas untuk memahami harga. Iya. Karena hanya beberapa. Itu tantangannya, balik lagi itu tantangannya di industri kreatif di Bontang ya. Masih belum dari segi customer masih belum paham tentang range harga yang butuh. Benar. Dia akhirnya ya kita nggak bisa salahkan juga sih kepada mereka, karena pada saat mereka budgeting buat promosi pun mereka harusnya udah ada ancang-ancang kan. Nah, mungkin itu yang perlu kita gaungkan lagi sih. Oke, Rip, G. Nggak terasa nih waktunya juga. Udah mau jam 10-an. Gimana di tahun 2021 ini, resolusi lah, rencana ke depan apa-apa yang mau dibuat Belacan Tim Production? Arif dulu nih. Saya lagi. Harapannya semoga BTP ini bisa memberikan edukasi buat masyarakat lewat audiovisual. Bisa menggarap film-film yang lain. Terus juga bisa membawa nama baik Kota Bontang. Nggak cuma kita main di Bontang. Ya harapan saya sih secara pribadi, semoga BTP ini bisa main ke Kalimantan, Kalimantan Timur segala macam, main se-Indonesia lah kalau bisa. Kita masih bisa main di Indonesia karena jangkauan perfilman saya rasa semua daerah pasti main film. Amin. Semua daerah pasti menggeluti itu namanya dunia film. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan BTP ini kita seriusin, kita perbaiki segala macam supaya kita bisa dikenal masyarakat lebih luas. Itu sih kalau harapan saya. Mungkin Singgi? Ya di tahun ini Belacan Tim Production ya, BTP akan garap beberapa project lagi sih ya, beberapa film lagi sih. Yang pertama tapi dengan ya kalian ini masih sebenarnya kondisi kayak libur sih sekolah online ya, karena belum kembali dibuka lagi kampus kan, aturan itu.
bakal garap Belacan 2 insya Allah ya. Amin. Insya Allah di tahun ini akan kami garap juga Belacan 2. Oke. Terus ada juga film dokumenter ya. Iya. Film dokumenter belum bisa di spoilerin nih tentang apa nih film dokumenter. Siap. Yang pasti tetap kita angkat budaya Kak. Karena Oke. Awal lahirnya ya. Benar. kami tidak ingin melepaskan identitas Siap. Belacan Tea Production di mana nama kami bisa dibilang besar karena angkat budaya. Balik lagi dari keresahan anak muda sih. Keresahan muda, men-trigger anak muda untuk mengenal budaya kotanya sendiri. Kotanya sendiri. Sebagai anak Bontang ya. Oke, masuk ke closing statement dari kalian. Karena tadi mulai dari kata anak Bontang, kita sebagai anak Bontang, kita pernah bersekolah sama-sama di Bontang. Setiap tahunnya itu akan bakal ada anak yang lulus. Jadi generasi baru yang masih bingung mau kemana nih, mau ikut kemana nih. Bagi mereka yang nanti pasti banget menginspirasi dengan konsep Inglol ini, menonton dan tergugah. Wah, kok mereka bisa ya? Padahal usianya masih, ya kalian tamatan tahun 2018 ya perasaan baru 2-3 tahun, tapi udah buat gala primer besar di Bontang, sudah nyentuh mau 4 produksi. Iya, makanya aku bilang mereka ini orang nekat sebenarnya kayaknya. Jiwa anak muda. Oke. Memotivasi mereka tuh bagaimana bagaimana perjuangan kalian sampai sekarang ini ya kan? Ya saya tahu mungkin sedikit cerita-cerita dulu ya. Ada juga yang pandang sebelah mata apa yang kalian sudah dilakukan, apa yang kalian awal rintis itu. Oke, Sigi dulu baru ada. Siap. Ini framingnya. Siap. Ya, mungkin buat teman-teman ya, pesan buat teman-teman yang baru lulus SMA, yang masih bisa dibilang ini sebuah doktrin di Kota Bontang. Kota Bontang terkenal akan industrinya, entah itu pupuk ataupun gas. Nah, di sini saya dan teman-teman lah ingin juga menyampaikan bahwa ada industri lain loh di Bontang, yaitu industri kreatif, di mana industri kreatif itu tidak akan mati. Mungkin di Bontang sendiri industri kreatif itu bisa bilang industri yang baru, tapi teman-teman harus percaya itu bahwa industri kreatif kedepannya akan menjadi sesuatu hal yang menjanjikan. Teman-teman yang mau bergerak di bidang industri kreatif tidak hanya di audiovisual, yang pertama pasti kalian harus cukup kuatkan mental, harus berani untuk melakukan sesuatu. Soalnya kalau nggak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Cicil gagal kalian dari sekarang, supaya pada saat sudah dewasa atau sudah tua nanti, kalian sudah tidak akan gagal lagi. Oke, cicil gagal kalian biar kalian tidak gagal lagi. Menarik. Masuk. Iya. Arif. Closing statementnya buat teman-teman yang ada di luar sana yang bakal lulus atau yang sekarang udah lulus tapi bingung bakal mau kemana. Kalau Sigi tadi ngebahasnya industri kreatif, mungkin bagi di saya bakal membahas kerucutin masalah di audiovisual atau di dunia film. Misalnya mereka mau ambil jurusan film, misalnya kuliah film. Buat teman-teman semua, mungkin pesan saya cuman adalah kalian jangan takut untuk berkarya, jangan malu dengan hasil karya kalian, karena kita nggak bisa nilai hasil karya kita sendiri, yang bisa nilai itu orang lain. Terus tuh jangan takut dipandang sebelah mata, karena derekan dari orang lain itu adalah motivasi kita sendiri juga sih. Jadi buat kita menjadi lebih baik lagi. Terus yang pingin main di dunia film atau dunia seni, teater, musik atau segala macam, saya pernah baca di sutradara India pernah bilang kalau menggarap sebuah film atau sebuah ide cerita itu terlahir dari keresahan sendiri. Jadi film yang terbaik adalah film dari keresahan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita mengambil karya orang lain. Lebih baik kita berkarya dengan ide-ide kita, tapi hasilnya memuaskan buat kita sendiri. Itu sih Kak. Ya, saya tangkap poinnya, karya yang kita nikmati ternyata dari keresahan kita sendiri. Karena itu yang kita rasakan, kita jalani. Benar. Ya kan? Menjadi kita lebih tahu bagaimana ngegarapnya. Feel-nya lebih dapat. Siap. Yap, gue saya yang sangat menginspirasi dua orang ini, dua adik saya ini ya. Belum umur 25 kalian ya? Belum. Tapi udah
udah cukup bernyali dan nekat membuat Black Anti Production sampai akhirnya di titik ini, dan mereka akan terus memperjuangkan Amin. atau mewujudkan Siap. mimpi-mimpi mereka di Black Anti Production dan membangun ekosistem atau animo perfilman yang mewarnai industri kreatif pastinya. Nih misalnya ada yang mau nanya langsung, mau dari penonton kami di channel saya, ya lumayan 1000-an lebih. Alhamdulillah. Satu minggu. Ya secara survei YouTube Analytics umurnya tuh dari 18 sampai 35. Iya. Ada dua kategori yang tinggi. 18 24 sampai 35. Nah, ada yang mau nanya, mungkin bisa langsung ke IG kalian. IG-nya Arif dulu. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya-tanya masalah audiovisual atau mengenai apapun itu, bisa hubungi saya di Instagram saya Arif RMT _. Kalian bisa follow, kalian bisa tanya-tanya di situ, sekalian follow ya guys. Arif MRT _ Ya, Oke. RMT _. Ingat ya, bukan Arif _MRT. Kalau- Oke, Sigi. Kalau saya, kalian bisa hubungi saya lewat akun Instagram di wirama_aljauzi. Oke. Z-nya pakai Y. Oh ya, buat teman-teman juga Iya, yang mungkin yang mau ketemu langsung sama mau ngobrol ketemu, ya, langsung. benar. Nongkrong-nongkrong Mau bareng kita. nongkrong-nongkrong Kalian punya langsung. basecamp kan, belajar Ya, Oh, kebetulan kita sekarang udah punya basecamp ya. Alhamdulillah dipercaya tempat juga di Rodi Coffee. Oke. Eh, di Jalan Jalan? Simon Tapu Bolon nomor Oke, 145. oke. Ada perumahan Hop ya? Iya, mungkin kalau orang Bontang sih taunya turunannya habis Siap, kiri. siap. sebelah kiri entar. Oke. Jangan sungkan lah buat tanya-tanya di situ. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Siap. Berbagi ya Iya. untuk mereka-mereka yang sama-sama belajar. Benar. Thank you Belajar Anti Production. Terima kasih Ya, Kak. terima Terus kasih berkarya dengan jalannya teman-teman. Siap. Kita close. Sampai ketemu lagi di Inglol berikutnya di segmen Inspirasi Kreasi Lokal. Subscribe, like, and share. Dah. Dadah. Halo teman-teman belacan. Ay maleko leko Sungai Bontang maleko laleko Katigala leko Corona, Wak. Bahasa Indonesia sudah ya? Usahakan kok. Usahakan. Maka aku nak minta bisnis paket data nih. Malah diberikan deh aku adek. Jelinya leh. Waalaikumsalam.